Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Iman tanpa tanda. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi meminta tanda dari surga untuk menguji Yesus. Namun Tuhan justru menghela napas dalam hati dan menolak memberi tanda kepada mereka. Mengapa? Karena iman sejati tidak lahir dari paksaan mujizat, melainkan dari hati yang terbuka dan percaya. Mereka melihat, tetapi tidak sungguh-sungguh mau memahami. Mereka mendengar, tetapi tidak mau menerima. Tuhan hadir dan berkarya, seringkali tidak dengan cara yang spektakuler, tetapi melalui kesederhanaan dan keheningan. Pertanyaannya, apakah hati kita cukup peka untuk mengenalinya? Santo Onesimus, yang kita kenal sebagai hamba yang bertobat dan kemudian menjadi saudara seiman bagi Rasul Paulus, mengalami perubahan hidup bukan karena tanda besar, melainkan karena perjumpaan dengan kasih Kristus. Ia belajar percaya, walau masa lalunya tidaklah mudah. Teladannya mengajarkan bahwa iman adalah kesediaan untuk berubah dan setia, bukan menuntut bukti demi bukti. Demikian pula Santo Porphyrius hidup dalam kesederhanaan dan penderitaan fisik. Ia tidak mencari sensasi rohani, tetapi menumbuhkan relasi pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Dalam sakit dan keterbatasan, ia tetap memancarkan sukacita dan keyakinan. Ia tidak meminta tanda, sebab hatinya sudah dipenuhi kepercayaan. Injil hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, apakah kita beriman hanya ketika doa kita dikabulkan sesuai harapan? Ataukah kita tetap percaya meski Tuhan bekerja dalam cara yang tidak kita mengerti? Iman yang dewasa adalah iman yang tetap setia, bahkan ketika langit terasa sunyi. Tuhan tidak selalu memberi tanda yang kita minta, tetapi Ia selalu memberi dirinya bagi kita. Marilah kita belajar memiliki hati yang sederhana, rendah hati, dan penuh percaya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami, agar tidak bergantung pada tanda-tanda lahiriah. Bukalah hati kami supaya mampu mengenali kehadiran-Mu dalam keseharian yang sederhana. Ajarlah kami setia seperti para kudus-Mu, percaya meski tidak melihat, dan tetap berharap dalam setiap keadaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.